Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saya baru saja menandatangani surat pergantian Direktur Energi Premier di PLN dengan Saudara Hartanto Wibowo, merupakan top talent yang ada di PLN, usianya 45 tahun, dan saya lihat juga dari berbagai background punya kemampuan. Dan saya juga sudah minta sama Saudara Hartanto untuk memastikan hal-hal yang kita alami seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Kenapa? Saya rasa kita ini negara penghasil sumber daya alam, dan kalau dilihat komposisinya pun cukup aman. Banyak negara yang tidak punya sumber daya alam tidak mengalami krisis energi. Artinya apa? Ada sesuatu yang harus kita perbaiki sama-sama. Saya sendiri sudah memimpin rapat ini Januari waktu itu 2021, ketika juga ada kekurangan sumber daya alam yang dibutuhkan untuk listrik. Kalau kita ingat waktu itu ada istilahnya La Nina, ada banjir di mana-mana, sehingga produksi menurun, pengiriman terhambat. Nah, siklus itu sebenarnya sesuatu yang sudah wajar yang kita harus antisipasi. Nah, karena itu kalau kita sebagai negara yang punya sumber daya alam besar tidak punya rencana, apalagi tidak menjaga untuk tidak jadi krisis, ini adalah kesalahan besar. Bapak Presiden jelas bagaimana beliau menekankan pentingnya tadi tanggung jawab kita bersama dalam pembangunan ekonomi kita. Tidak mungkin ekonomi kita terus meningkat tanpa listrik. Wong mobilnya aja pakai listrik nanti. Nah, karena itu, karena saya lihat langsung kemarin bersama Pak Menteri ESDM, dari hasil sidak juga ya, terlepas ada situasi COVID, saya sangat memaklumi dan itu perlu dilakukan untuk lockdown. Tetapi tentu yang namanya pada saat krisis tetap mesti ada kegiatan-kegiatan yang berjalan. Nah, karena itulah saya mengambil keputusan ini, saya mengganti ya, dan saya akan pastikan ya dalam 1-2 hari ke depan Saudara Hartanto ini harus segera melakukan perbaikan-perbaikan. Beberapa hal yang sebenarnya saya sudah meetingkan juga pada Januari lalu adalah bagaimana pembelian batu bara ini bisa jangka panjang. Karena kita sudah ada sistem DMO. Kan harganya sudah dipatok. Jadi kan tidak perlu ada yang ditakuti. Apalagi pada rapat sudah ada pendampingan dari pihak kejaksaan dan ketua BPKP langsung bersama saya. Sudah ada notulennya bahwa ini arahan yang harus dilakukan. Kalaupun harganya lebih murah dari DMO, di dalam catatan itu boleh dinegosiasi ulang sesuai dengan harga pasar. Kan kalau harganya lebih mahal dari DMO, harga DMO. Cuman gimana kalau harganya lebih murah dari DMO? Masa pakai harga DMO? Nah, karena itu kita memakai tadi fleksibilitas, harganya bisa lebih murah. Tapi kontraknya panjang, tapi harga per tahunnya bisa direview. Yang jadi masalah kan kalau ada kickback. Nah, itu yang jadi masalah, ya. Kalau ini semua dilakukan secara transparan, kenapa tidak? Dan seperti statement saya juga di akhir tahun kemarin,
PLN akan menjadi fokus dari Kementerian BUMN untuk bertransformasi. Setelah Pertamina, setelah Pelindo, setelah Telkom, bank-bank himbara sudah melakukan, klaster kesehatan sudah lakukan, sekarang PLN akan menjadi salah satu fokus yang kami transformasi. Salah satunya adalah tadi, bagaimana kita juga akan mereview keberadaan PLN Batubara, ya, PT PLN Batubara yang merupakan anak perusahaannya. Jangan sampai ini menjadi kepanjangan lagi birokrasi yang tidak penting. Dan kita punya visi akan membentuk subholding, yaitu subholding, ya, pelayanan atau retail. Ya, kenapa kalau kita ingat ini pertama kalinya dalam sejarah PLN punya direktur pemasaran. Nah, nanti kita akan lakukan subholdingnya supaya apa? Pelayanan kepada masyarakat ini harus benar. Karena itu kita dorong yang namanya kemarin smart meter. Jadi jangan sampai masyarakat di bawah dirugikan. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi retail subholding. Yang kedua, itu yang namanya subholding juga untuk pembangkit. Nah, karena itu kita tidak boleh tumpang tindih, ada pembangkit, ada PLN Batubara, itu menjadi satu kesatuan grouping. Biar transmisinya tetap di PLN. Tetapi untuk industri daripada pembangkitnya, ini juga harus bisa lebih independen. Apalagi ini kesempatan kita juga sebagai bangsa bisa ke depannya menjual listrik ke negara lain. Banyak negara-negara tetangga kita yang tidak punya kepastian listrik berdasarkan energi terbarukan. Kita punya air, punya geothermal, punya angin, punya wilayah yang cukup kuat. Jadi negara-negara tetangga kita hari-hari ini juga sudah mulai banyak yang kontak memerlukan tambahan listrik dari negara kita, tetapi listrik terbarukan. Nah, berarti apa? Subholding pembangkit ini akan menjadi kekuatan sendiri juga, bukan hanya tadi memberikan listrik kepada PLN dan Republik Indonesia, tetapi juga bisa membuka kesempatan sebagai perusahaan yang melayani juga negara-negara tetangga. Jadi itu yang kita lakukan, dan insya Allah saya juga sudah jadwalkan minggu depan akan bertemu PLN direksi secara menyeluruh, bersama juga rencana roadmap apa yang selama tahun ini harus dikerjakan. Kalau mau bisa, efisiensi harus terus dilakukan di seluruh BUMN. Kita sudah membuktikan konsolidasi keuangan BUMN yang tadinya hanya untung 13 triliun, sekarang bisa untung 61 triliun. Jadi sebenarnya bisa, kalau mau. Nah, karena itu saya mengharapkan yang namanya Dewan Komisaris dan Direksi harus benar-benar fokus bekerja, ya, bukan fokus pencitraan. Ya, kerja yang benar, nanti dapat apresiasi dari saya dan masyarakat, itu aja.